Sekarang waktu penuaian terbesar. Ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Ketika saya melihat waktu-waktu di dalam hidup saya melihat tangan Tuhan. Bahkan di saat saya berjalan dalam kegelapan, atau di saat saya mengacaukan segalanya, waktu di mana saya tidak bisa melihat atau merasakan hadirat Tuhan. Sekarang jika melihat ke belakang, saya bisa tahu Dia ada di sana saat itu. Dan Dia berdoa untuk saya, Dia bersyafaat agar suatu saat saya kembali padanya. Di masa kegelapan, waktu di mana tidak ada harapan dalam hidup saya, dan saya ditekan oleh tekanan dan depresi dan tekanan kekejaman Islam, hidup dalam ketakutan. Tetapi sesuatu terjadi, sebuah sentuhan, hembusan dalam bentuk angin. Dia datang dan merubah segalanya dengan satu sentuhan. Hanya kekuatan supranatural Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Yesus Kristus yang bisa. Hanya Yesus. Di hari lain ketika saya melihat dari mana saya berasal dan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup dan pelayanan saya, Dia membawa saya ke ayat kesukaan saya yang Dia berikan beberapa tahun lalu. Karena saat saya diselamatkan, saya ingin pergi kemanapun dan menceritakan kesaksian pada semua orang. Dan Dia bagikan ini. Aku memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang bijaksana. Dalam 1 Korintus pasal 1, ini ayat kesukaan saya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia lemah. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh? Bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun, seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi hari ini saya datang untuk membanggakan Kristus. Karena tadinya saya sampah, Tuhan ubah menjadi harta. Saya yang kacau, Yesus ubah menjadi kesaksian. Dan saya yang pengecut, Tuhan ubah menjadi pahlawan. Dan saya hanya bisa bangga dalam kuasa-Nya yang ada dan bekerja dalam diri saya. Saya terlahir di keluarga Muslim di Turki. Kami punya segalanya. Ayah saya adalah pebisnis yang sukses. Orang yang kaya, tapi hidupnya selalu jatuh dan bangun. Ibu saya ibu rumah tangga. Kami punya segalanya jika dibandingkan dengan negara dunia ketiga. Segalanya kecuali kedamaian. Kami punya segalanya kecuali kegembiraan. Kami punya segalanya kecuali kasih. Saya tidak pernah mengenal kata karunia sampai saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Kata karunia, pengampunan, tidak ada dalam kamus kami. Ayah saya adalah penakluk wanita dan ibu saya adalah korban. Korban dari semua kekerasan yang bisa Anda bayangkan. Ayah saya sering pergi bersama beberapa wanita, beberapa hari, minggu, dan menelantarkan kami. Saya sering melihat ibu saya hancur berantakan dalam obat antidepresi, obat-obat terlarang, pil, hal-hal yang membuatnya tidak merasakan apapun, membuat dirinya mati rasa. Lalu ayah saya kembali, tapi sebagai anak-anak, saya hidup di dalam kegelisahan. Apakah ayah saya akan pulang? Karena jika tidak, dalam budaya Timur Tengah,
wanita seperti ibu saya tidak akan bertahan. Dan rasa takut apakah dia akan datang, apakah dia akan pulang. Dan ketakutan, apakah ibu saya akan mati karena dia seperti sayur. Dan saat dia sendiri, dia akan mengalami gangguan saraf dan mulai melakukan kekerasan pada saya. Saat saya kecil, jika Anda melihat tubuh saya itu dipenuhi dengan luka dan lebam. Saya berharap saya tidak terlihat dan saya berharap saya tidak ada. Karena saat saya terlihat oleh seseorang, saya takut sekali disiksa. Dan saya takut seseorang memanggil saya. Takut sesuatu yang buruk terjadi pada saya. Saya hidup dalam ketakutan. Dan kemudian saya hidup menghadapi perang sipil. Ledakan bom dan ledakan dinamit dan teriakan-teriakan, tembakan dan juga jam malam. Semua hal yang membuat saya menjadi trauma. Dan yang paling parah adalah saya dianiaya. Lalu saya diperkosa. Saya ceritakan ini kepada Anda karena ada orang-orang yang sekarang mendengarkan pesan ini. Mungkin beberapa dari Anda berkata kisah ini terlalu depresif. Tapi Anda tahu, tidak ada sesuatu luka pun yang membekas pada diri saya sekarang. Lalu orang-orang bertemu saya dan mereka bertanya, sukacita seperti apa yang Anda miliki? Mereka tidak tahu apa yang saya alami. Dan saya katakan, mari saya ceritakan bagaimana saya dulu. Dan biarkan saya ceritakan neraka seperti apa dan kegelapan yang Yesus lepaskan dari saya. Sekarang Anda lihat, banyak orang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Siaran ini akan disiarkan ke lebih dari 150 negara. Puji Tuhan. Dan Anda tahu, sebelum saya mendoakan kesembuhan atas orang lain dengan mendengar kesaksian saya saja, orang-orang disembuhkan dari kanker. Dan penyakit tumor mereka seketika hilang. Karena ketika kita mendapatkan laporan seperti itu, kita telah mengalahkan iblis. Kita sudah mengalahkan segalanya yang menjadi milik kutuk dosa oleh darah anak domba dan firman dan kesaksian kita. Jadi saat Anda mendengar kesaksian ini sekarang, perkatakan dan nyatakan, perkatakan mukjizat dalam hidup Anda. Karena Tuhan punya kuasa yang sama untuk mengubah wanita yang terluka, wanita muslim radikal, dan dia bisa melakukan segalanya dalam hidup Anda. Saya ingat saya adalah anak yang memendam amarah. Keluarga saya adalah keluarga berantakan. Saat ayah saya ada di rumah, selalu saling menyalahkan, saling mengutuk, membanting pintu, barang-barang pecah, dan melempar TV keluar jendela dari bangunan yang kami tinggali. Selalu hal seperti itu. Dan ibu sama sekali tidak memberikan kasih yang saya inginkan. Dan saat itu terjadi, saya selalu ingin mendekat kepada ibu saya. Ibu saya bilang, jangan kemari, jangan mendekat. Kamu terlalu dekat dengan saya, jangan kemari. Pergi. Pergi sana, saya tidak mau mengurus kamu hari ini, pergi. Jadi saya merasa selalu ditolak. Saya merasakan ditelantarkan. Jadi menurut Anda, kepribadian dan perasaan apa yang muncul pada anak sekecil itu melihat kejadian seperti itu? Bahasa-bahasa yang menyimpang selalu ada di dalam rumah kami. Ayah saya menonton film horor setiap saat. Dan saya hanya mendengar suaranya saja, saya sudah takut. Tapi di tengah semua itu, semua kekelaman, saya bermimpi. Anda tahu tidak ada yang lebih berharga dari mimpi seorang anak. Saya memimpikan hal yang konyol. Saya ingat ketika orang tua saya bertengkar, saya pergi ke kamar dan menutup pintu dan matikan lampu. Dan saya masuk ke balik selimut dan saya membuat tenda dengan tangan saya, lalu bermimpi. Dan saya mencoba memimpikan sesuatu yang menyenangkan dan sangat menakjubkan terjadi pada diri saya. Suatu hari ada orang tua asli saya yang datang dan berkata, kami adalah orang tua kandungmu, mereka menculikmu. Saya sangat berharap sekali memiliki orang tua yang lain. Tapi hal yang lainnya lagi yang saya paling suka adalah saya bermimpi saya berada di suatu tempat seperti Oscar, seperti Academy Award. Saya memakai gaun dengan hiasan yang indah, gaun yang sangat indah, dan saya sudah dewasa. Dan saya berjalan di lorong di atas karpet merah. Sementara seseorang memanggil nama saya.
Oscar jatuh kepada Isik. Lalu saya cepat-cepat naik ke atas panggung dan menggenggam penghargaan itu di tangan saya, dan orang tua saya ada di mimpi itu. Mereka sangat rukun. Mereka memandang saya sangat kagum. Mereka bangga kepada saya. Lalu saya berkata, "Ayah, Ibu, ini untuk kalian." Saya berpikir itu akan memperbaiki segalanya jika saya bisa memperbaikinya dengan penampilan, kesuksesan. Saya berkata, "Ini untuk ayah, terima kasih. Ibu, terima kasih, ini untuk ibu." Tapi Tuhan punya sesuatu yang berbeda untuk saya, yang lebih baik dari masa kecil saya. Saya berdiri sekarang ini tidak menggenggam penghargaan yang suatu saat akan lenyap, tapi saya menggenggam penghargaan yang kekal, yang akan ada sampai selama-lamanya. Saya memegang firman Tuhan. Yesuslah firman Tuhan. Orang tua saya tidak ada di sini saat ini. Tapi tebak, keluarga rohani saya ada di sini sekarang. Tidak ada yang memanggil nama saya, dan saya tidak melihat kalau saya mendapatkan Oscar. Tapi saya tahu Bapa di sorga tersenyum memandang pada saya, karena saya memilih putranya sebagai juru selamat dan Tuhan. Anda bisa melakukannya saat ini. Anda bisa menerimanya masuk ke dalam hati Anda sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya jamin dia mungkin tidak langsung membereskan semuanya, bisa jadi. Mungkin juga tidak. Tapi perjalanan Anda menuju surga sudah dimulai. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga Muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita Muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu.
Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat? Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. Ya Yesus, ya. Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah. Satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang. Yang lama sudah berlalu dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya. Dia mengubah hati saya. Jadi saat saya masih kecil, mungkin 4 atau 5 tahun, pertanyaan saya bukan apakah ada pencipta, kehidupan dan makhluk supranatural. Tapi siapakah Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi saya mulai mempelajari Tuhan orang Muslim. Dia tidak personal, dia membenci, dia kejam, dia juga menolak. Tidak jauh berbeda dengan orang tua saya. Tapi saya mau mencoba mempelajarinya jika dia adalah pencipta. Saya mau mengenal dia. Karena hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah saya. Dan dia bisa menolong ayah saya, dia juga bisa menolong ibu saya. Dan nenek buyut saya, dia adalah pemimpin agama Islam di dalam rumah kami. Banyak sekali orang yang datang ke rumah kami karena bukan hanya pemimpin di dalam Islam, tapi dia juga adalah seorang dukun, mirip. Dan dia selalu membawa Quran, juga hal-hal lain. Dan dia akan menggabungkannya dan mulai berdoa dan membuat mantra. Lalu memberikan barang itu kepada orang-orang. Saya ingat orang-orang datang ke rumah dengan penyakit tumor, penyakit kanker, penyakit-penyakit lain, dan borok di kulit. Dan nenek buyut saya akan mendoakan mereka dan memberi mereka sesuatu, dan mereka merasakan lebih baik. Lalu mereka pergi, tapi saya tidak pernah mendengar ada yang disembuhkan. Anda tahu semua orang mencari kesembuhan, dan mungkin Anda mencari kesembuhan hari ini. Obat untuk depresi, obat untuk kanker, obat untuk kondisi keluarga, obat akan kesendirian dan kesepian, obat dari kemandulan, obat untuk hutang-hutang, obat, semua orang mencari obat. Tapi saya datang hari ini untuk mengatakan kepada Anda, hanya ada satu obat. Obat itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada obat lain untuk masalah Anda. Anda bisa pergi ke dokter, Tuhan menggunakan mereka. Anda bisa meminum semua obat dan Tuhan menggunakan itu. Saya tidak menentang itu semua. Anda bisa pergi ke situs manapun di internet untuk mencari suami dan istri. Saya juga kenal pasangan Kristen. Mereka bertemu orang-orang. Jadi saya mencari obat dan saya lihat nenek buyut saya punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Saya katakan, itu dia. Dia tahu itu. Lalu saya tanya, kenapa Anda tidak menolong orang tua saya? Katanya, dia harus ke dokter agar diberi obat dan mereka harus minum itu. Saya katakan pada mereka, saya bisa membuat mantra tapi mereka tidak akan mengambil. Saya bilang saya akan mengambilnya. Lalu dia mulai melatih saya dengan cara Islam. Saya mulai mengingat Quran dalam bahasa Arab. Saat usia saya 5 tahun saya membaca, mendengar, mengingat dan mengulang itu. Dan dia mulai membawa saya ke masjid. Saya mengenakan kerudung di usia 5 tahun, pergi ke masjid dan semua orang memuji saya. Oh, cantik sekali. Anak ini akan sangat radikal. Jika dia sudah pakai kerudung di umur 5 tahun, dia akan jadi radikal. Ada kebenaran dalam kalimat itu. Kalian lihat? Dan mulut orang-orang ada nubuatan. Tapi itu adalah nubuatan palsu. Saya mulai menyukai perhatian yang tidak ada di rumah, tapi saya dapatkan di masjid. Saya mulai membaca Quran. Saya punya banyak pertanyaan dan saya akan datang dan bertanya pada nenek buyut saya. Nenek, kenapa banyak orang dibunuh di Quran? Dia menjawab, jangan tanya apapun. Nenek, kenapa pria boleh memukuli istrinya? Jangan tanya apapun. Nenek, kenapa Allah sangat marah kepada kita? Jangan tanya apapun.
Lalu kenapa aku tidak boleh menanyakan itu? Karena ini adalah buku yang sempurna. Ini sempurna. Jika kamu banyak tanya, itu adalah penistaan. Kamu cuma harus percaya. Harus percaya ini. Dan kamu jadi muslim yang baik. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu mempertanyakan, kamu tidak taat. Jangan tanya. Patuhi saja. Dan dia mulai mencuci otak saya, mencuci. Dan Quran mulai masuk, masjid juga mulai, mereka berhasil. Tapi di umur 12 tahun, saya memiliki seorang teman yang bermain boneka sejak kecil atau punya impian seperti ini dan itu. Tapi anak berumur 12 di dunia barat memimpikan dirinya menggunakan gaun prom di umur 12 tahun karena mereka ingin tumbuh dengan cepat. Atau mereka memimpikan sesuatu, punya pacar dan lain-lain. Hal-hal konyol yang bisa mereka impikan. Tapi saya bermimpi untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Karena saya ingin menjadi seorang pahlawan. Lihat, banyak orang tidak mengerti kenapa seseorang mau menerbangkan pesawat dan menabrak gedung untuk membunuh ribuan orang. Kenapa ada yang mau melakukan itu? Betapa jahat, kita tidak bisa memahaminya. Bahkan di luar gereja orang-orang tidak mengerti. Tapi saya mengerti. Karena ini ditunjukkan kepada orang yang ingin berjihad. Anda adalah pahlawan. Dan Anda akan masuk surga. Tidak ada penerimaan Allah atau diri Anda. Kecuali Anda membunuh dan mati di dalam nama Allah. Tidak ada jalan lain. Jadi mereka mencuci otak Anda. Dan hidup Anda akan lebih parah. Menurut Anda, apakah yang lebih parah dari ini? Apakah lebih baik menjadi pahlawan dan langsung ke surga? Tiket satu arah. Lalu Anda melihatnya dengan cara itu ditawarkan sampai sekarang. Dan Anda akan mengerti kenapa banyak orang Islam ingin membunuh, ingin berjihad. Anda akan mengerti akar dari ISIS. Ada banyak kebohongan dan tipuan di media, di mana-mana, yang menunjukkan kalau Islam adalah agama yang damai. Itu sampah. Itu kebohongan dari iblis. Dan dia sangat lihai. Dia sangat lihai dan mampu meyakinkan orang-orang. Dan dia hebat untuk itu. Tapi orang seperti saya dan banyak orang datang kepada Yesus Kristus melalui kesaksian saya. Melalui pelayanan kami, orang-orang datang kepada Yesus Kristus. Orang seperti saya, seperti Anda. Mari kita bangkit dan bersaksi. Kita hancurkan kekuatan tipuan dan kekuatan kebohongan. Karena itu saya ada di sini. Lalu saya mulai belajar Quran di umur 12 tahun. Saya menyelesaikannya. Sekali lagi, orang-orang memuji saya. Nenek buyut saya mengatakan, inilah penerusku. Cicit perempuanku, kalian semua malu. Anak-anakku tidak mau aku mengajar mereka. Ayah ibumu tidak mau. Tetapi sekarang hanya kamu. Di dalam keluarga ini. Yang paling radikal. Dan saya memandangnya dengan mata kagum sambil membayangkan apa yang bisa saya lakukan untuk Allah. Saya bersemangat. Paulus bersemangat sebelum di Damsyik. Dan Paulus bersemangat setelah di Damsyik. Itu adalah dua semangat yang saling berbeda satu sama lain. Semangat pertama karena tidak memiliki Yesus Kristus. Dan karena itu dia menjadi orang yang kasar. Dia adalah pembunuh atau memerintahkan pembunuhan. Semangatnya untuk menyakiti dan merusak. Semangat kerohanian, semangat legalistik, di mana kita menjauhkan orang dan menyakiti orang dengan kata-kata penghakiman. Anda membunuhnya. Tapi setelah di Damsyik, Paulus mendapatkan semangat yang berbeda. Dia semangat kepada Yesua HaMasiah. Dia semangat untuk mengasihi. Dia mengasihi orang yang menderita. Karena Yesus Kristus. Dia memiliki semangat untuk gereja dan untuk teman-teman. Dia adalah Farisi dari orang Farisi.
Dia mengerti hukum, dia tahu berkhotbah, dia tahu cara berbicara, tapi dia meninggalkan semuanya dan berkata, semua hal yang kumiliki, semuanya, semua pengetahuan, segala yang aku punya, aku anggap sampah. Semuanya dibandingkan dengan hikmat dari Yesus Kristus, tidak ada gunanya. Dia meninggalkan pengetahuannya, dia tinggalkan posisinya. Dan dia berkata dari Galatia 2 ayat 20, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mungkin ayat itu menjadi milik Anda hanya untuk berdoa. Sejak saat ini, saya disalibkan bersama Hamasya. Saya selesai. Saya mati. Semua yang Anda lihat dari Yesus Kristus. Inilah yang ingin dia lakukan kepada semua orang. Dia tidak mau Anda biasa-biasa saja atau suam-suam kuku. Dia tidak mau Anda melakukan ritual. Dia tidak mau Anda cuma jadi jemaat gereja atau jemaat masjid atau jemaat sinagoga. Dia ingin menjadi satu-satunya dalam hidup Anda agar bisa membawa orang seperti saya, seperti Anda, dan dia bisa merubah menjadi sesuatu yang baru. Yesus bisa merubah semua air menjadi anggur. Mungkin Anda butuh didoakan jika Anda mengubah air menjadi anggur. Rubah aku menjadi apa yang kau minta. Rubah aku menjadi sesuatu sesuai kehendak-Mu. Rubah aku menjadi sesuatu seperti yang tertulis di dalam buku kehidupan. Apapun rencanamu, apapun agendamu, aku ingin hidupku diubah menjadi sesuatu. Aku ingin disalibkan demi Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup dalam aku.